Keempat-empatnya idiopolitor stratak, ideologi, politik, organisasi, dan strategi dan taktik harus kalian miliki secara bersamaan. Maka di sini saya ajarkan kalian baik secara teoritik maupun secara praktek. Prakteknya tidak hanya kalian di sini berorganisasi, bahkan di sini reorganisasinya aja sampai berapa kali dalam setahun? 3 kali kan? Agar kalian semua merasakan bagaimana menjadi pemimpin, agar kalian latihan berorganisasi. Kemudian di luar kalian harus berorganisasi lagi, harus ber-HMI. Kenapa? Berideologi tanpa berpolitik itu manfaatnya kurang. Orang punya ideologi, tiap hari ngaji Al-Quran, hadis, tapi tidak berpolitik, manfaatnya kurang. Itu kalau kita pakai hadis Nabi, ya, marro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih. Masuknya kategori yang mana? Orang yang berideologi, kita ini ngaji Al-Quran dan hadis karena ideologi kita adalah ideologi yang sebenarnya kita serap dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus berideologi, menjadi manusia yang ideologis. Ideologinya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, hadis mengatakan bahwa kalau kita melihat kemungkaran, maka kita harus mengubahnya dengan tangan kita. Tangan itu begini. Makanya kalau orang mau nyalek, mau nyalon presiden begini. Dengan apa itu? Dengan tangan. Tangan itu maksudnya adalah dengan kekuasaan. Maka harus berpolitik. Kalau tidak punya kekuasaan, maka hanya bisa mengubah keadaan dengan lisanmu. Dengan lisan kita. Kita hanya nyuruh-nyuruh orang. Paling bisanya cuma apa? Amar ma'ruf. Tapi nggak bisa nahi mungkar. Kalau saya jadi khotib, itu paling-paling itu hanya banyak mengatakan amar ma'ruf. Tetapi nahi mungkarnya tidak terjamin. Paham? Mengajak kepada kebaikan, itu juga kita nggak bisa mengontrol. Apalagi melarang keburukan. Cuma itu aja. Jadi levelnya adalah level bilisani, mengubahnya dengan mulut. Ya, kita tidak punya kontrol sama sekali. Berbeda dengan kekuasaan. Kalau kalian ingin agar orang naik motor selamat, kalau jatuh risikonya tidak terlalu besar, maka harus pakai helm. Maka di dalam undang-undang tentang lalu lintas diatur orang yang naik motor wajib pakai helm. Kalian suka nggak suka, kalau kalian keluar naik motor, kalian harus pakai helm. Dan kamu suka nggak pakai helm? Suka mana nggak pakai helm sama pakai helm? Nggak pakai helm, iya kan? Ya, kecenderunganmu kan begitu, iya kan? Nah, karena itu diatur, dipaksa. Ini marro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, kita punya ideologi yang berasal dari Al-Quran dan hadis ini kita mesti perjuangkan. Sehingga kemudian jadi kebijakan politik. Nah itu. Jadi ideologi itu bisa jadi kebijakan politik kalau kita berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, bagaimana mau bikin kebijakan politik? Kan nggak bisa. Maka ideologi tanpa politik, manfaatnya agak kurang. Tanpa ideologi, politisi akan menjadi oportunis. Kemudian berpolitik tanpa organisasi akan menjadi avanturir. Avanturir itu apa? Avanturir itu bertualang dari sana ke sana, ke sana, ke sana. Karena tidak punya partai politik yang jelas. Saya ini begini-begini nggak pernah pindah partai. Saya sekali masuk partai tahun 2004, 2005 ya, saya masuk partai politik. Sampai sekarang saya belum pernah pindah partai politik. Jadi kira-kira kalau ada orang yang pindah partai itu adalah orang yang masuk dalam kategori avanturir yang sering dikatakan oleh Pak Dedahlan Ranu Wiharjo itu. Jadi berpolitik mesti punya ideologi, mesti punya organisasi, dan organisasi itu menjadi wadah untuk mengukur peran kita seberapa besar. Nah, kemudian berpolitik, pakai organisasi, kemudian juga harus pakai strategi dan taktik. Jadi tiga-tiganya itu punya ideologi, berperan politik, kemudian berorganisasi, semuanya harus menggunakan strategi dan taktik. Kalau kita berpolitik, kita berideologi, kita berorganisasi,
tetapi kita tidak berstrategi dan taktik, maka kita bunuh diri. Ingat-ingat ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita punya ideologi, ingin memperjuangkan ideologi, maka harus pakai politik. Itu paling optimal. Kalau tidak pakai politik, tidak optimal. Kalau kita berideologi, kita berpolitik, kita harus punya organisasi agar kita tidak jadi aventurir. Nah, kalau kita sudah berideologi, berpolitik, kemudian berorganisasi, kita harus berstrategi dan taktik. Karena kalau kita tidak berstrategi dan taktik, maka kita akan bunuh diri. Kenapa kok bunuh diri? Karena kalau tidak pakai strategi dan taktik, orang luar akan tahu, ini orang ini mau gini, sikat aja di sini. Paham? Itu namanya bunuh diri.